Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Shalom. Kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan kita boleh ada di tempat ini. Amin. Tuhan Yesus baik, berikan tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Mari persiapkan hati kita akan sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau nikmati Tuhan hari ini. Kita doa sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Kami terus mengalami penyertaan dan pembelaan Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Dan biarlah setiap hidup kami terus memuliakan Tuhan. Tuhan, kami rindu Engkau melawat setiap kami Tuhan. Kami perlu Kau ya Tuhan, untuk terus memimpin hidup kami menjadi raja atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita datang kepada Dia. Masing-masing pribadi kita mulai mengucap syukur. Kita katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami datang kepadamu, kami perlu Kau. Kami mau andalkan Engkau dalam segala perkara. Sama-sama kita katakan ini saudara.
dalam sesak ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yesus, Kau yang ku andalkan. Oh, dalam sesak ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Yesus, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Yesus, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Yesus, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus, Kau yang ku andalkan. Oh, mari sama-sama datang kepada Dia, boleh sembah Dia. Oh, Kaulah kekuatanku, Kau gunung batuku, Tuhan. Haleluya. Shalalabalalabalalabalalabalalabalabo. Jesus, shalalarabo, shalalarare. Kami mau andalkan Engkau, Tuhan, di dalam segala perkara. Kami mau terus bergantung dan berharap hanya kepada-Mu, Tuhan. Haleluya. Shalalalarabo. Keriaralabalalabalalabalalabayaso. Kiaralabaralaba. Shalalabalalabalalabalalabalalabalalabalala. Sebab Kau kekuatan, Engkau gunung batu bagi setiap kami. Kami tidak akan goyah, sebab kami berbekal kepada-Mu, Tuhan. Haleluya.
Boleh sama-sama taruh tangan kita di dada. Saudara katakan ini. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindungan sampai akhir. Oh, Yesus, hanya Yesus, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir ku nyatakan. Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Kau yang ku andalkan dalam segala perkara. Kami hanya mau bergantung kepadamu Tuhan. Lewati badai, lewati lembah, kami mau terus percaya dan memberikan hidup kami kepada Tuhan. Sebab Engkau Raja segala raja, Engkau berdaulat atas hidup kami. Engkau yang menuntun, Engkau yang memimpin setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau taruh pengharapanku hanya dalam-Mu, ya Tuhan. Haleluya. Kau kekuatanku, Kau perlindunganku. Syararabu. Haleluya. Haleluya. Engkau yang hari-hari ini memerlukan pertolongannya, mari datang kepada Dia saudaraku. Jangan ragu, jangan bimbang, sebab Tuhan kita setia. Mari datang kepadanya. Oh, Dia akan memberikan kelegaan. Dia akan memberikan kelegaan bagi setiap kita. Oh, Kami mau terus bersandar kepada Tuhan, sebab hanya di dalam-Mu Tuhan kami temukan kelegaan yang sejati. Thank you Jesus, thank you Jesus. Oh, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan
perlindunganku sampai akhir ku nyatakan. Yesus, hanya Yesus, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir ku nyatakan. Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sama-sama katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudaraku. Katakan, Yesus, Kau yang andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain selain Kau. Oh, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Dia. Sorakan haleluya. Engkau yang kami andalkan, Engkau kekuatanku ya Tuhan. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, ya, terjadi di sini. Mereka sorak-sorak haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata
terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang bergantung kepada Tuhan, yang mengalami anugerah, kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sediakan dalam hidupnya. Sorakan amin. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Benar, kami hanya mau bergantung dan mengandalkan Engkau sebagai sumber kemenangan setiap kami Tuhan. Oleh sebab itu kami tidak takut, sebab kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami terus alami anugerah Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus, mari setiap kita boleh sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan Yesus. Kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat, amin. Dia sahabat yang setia, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama. Hey. Haleluya. Oh. Kita nyanyi sama-sama saudaraku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu sendirian, menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, yes, tak pernah aku susah, dia selalu menemani Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku, namanya Yesus, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Wanita, ada satu sobatku yang setia, wanita mana? Wanita tak pernah dia tinggalkan diriku. yang pria, come on. Di waktu aku susah, Waktu sendirian, amin. Dia selalu menemani. Sepakat, kita angkat tangan sama-sama. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Lagi, namanya Yesus, Namanya Yesus, namanya Yesus.
Yesus. Haleluya. Siapa yang menghibur hatimu saudaraku? Yesus. Siapa? Yesus. Lebih kencang lagi siapa? Yesus. Tepuk tangan bagi dia saudara. Saudara saja yang nyanyi ya. Namanya nama Yesus ya. Amin. Namanya nama Yesus ya. Benar Tuhan Yesus menghibur hidup kita, amin. Menghibur hati kita, amin. Bukan uang yang banyak, iya juga ya. Hanya Yesus penghiburan sejati kita, amin. Tepuk tangan bagi dia. Namanya Yesus, namanya Yesus. Tepuk saudara. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang sekali lagi. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Boleh sama-sama kita berbahasa roh saudaraku. Ora la bara la bara. Ora la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Ora la bara la bara la bara la bara. Ora la bara la bara. Benar Tuhan. Kami punya Tuhan. Dikatakan terima kasih. Ora la bara la bara la bara la bara. Ora la bara la bara la bara la bara. Ora la bara la bara la bara la bara. Ora la bara la bara la bara. Shanare la la bara. Kami persilakan anak-anak sekolah minggu. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih buat anak-anak sekolah minggu ibadah yang pertama boleh ada di depan kami ya Tuhan. Biarlah mereka di pagi hari ini boleh mendapatkan pengurapan yang baru,
Biarlah mereka secara pribadi sedari kecil boleh bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka boleh mengalami Tuhan secara pribadi di tengah-tengah keseharian mereka, di tengah-tengah perjalanan kehidupan yang mereka jalani, di dalam pertumbuhan iman. Biarlah Tuhan terus yang menyertai anak-anak ini. Kesehatan yang baik Tuhan beri, hikmat yang dari Tuhan untuk boleh mengenal Tuhan lebih lagi ya Bapa sejak dari mereka kecil. Mereka boleh melihat Tuhan, mereka boleh mengalami Tuhan, mereka boleh mengenal Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berkati ya Tuhan, pagari anak-anak ini. Ada perlindungan Tuhan yang senantiasa menjaga anak-anak ini ya Bapa. Biarlah mereka juga terus ada di dalam pergaulan yang baik, di dalam tempat yang benar untuk mereka bisa bertumbuh menjadi anak-anak yang benar berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah mereka seperti anak-anak panah yang siap diluncurkan oleh Tuhan kepada sasaran-sasaran ilahi, kepada panggilan Tuhan bagi kehidupan mereka. Mari ya Roh Kudus, Kau yang urapi setiap anak-anak ini. Makasih. Oh, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Sebentar mereka akan masuk ke dalam kelas-kelas sekolah minggu hari ini. Mari Tuhan, Kau yang berkati mereka dengan roh pengajaran yang dari Tuhan. Turun bagi kakak-kakak sekolah minggu yang akan mengajar mereka. Sehingga anak ini akan terus tumbuh di dalam takut akan Tuhan, di dalam pengenalan akan Tuhan secara benar. Biarlah berkati setiap kelas ya Tuhan, ada hadirat dan lawatan Tuhan bagi mereka semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Mari kita katakan sama-sama. Amin. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Persiapkan hati kita sama-sama saudara. Firman Tuhan akan mengajar setiap kita. Haleluya. Oh, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku. Berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Mari katakan Di dalam hidup kami Tuhan Yesus, setiap waktu. haleluya, segala sesuatu kami persembahkan. Jalanmu, Nyatakan jalanmu Tuhan, nyatakan jalanmu Bapa. nyatakan jalanmu.
kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Persembahkan sorak-sorai bagi Tuhan. Mari kita buka kedua tangan kita. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau lihat keadaan umat-Mu Tuhan. Di tangan-Mu ada kirbat. Karena Engkau bukan hanya Tuhan yang mendengar doa saja, tapi juga Engkau yang melihat setiap air mata. Kau menampung setiap air mata umat-Mu dalam kirbat-Mu. Tuhan, Kau lihat umat-Mu yang sedang dalam keadaan terpuruk, lemah Tuhan. Beri kekuatan, beri kesanggupan. Dan mungkin pagi hari ini ada umat-umat Tuhan yang sedang membutuhkan pertolongan. Tuhan, nyatakan mukjizat-Mu. Tuhan, tuntun setiap langkah umat-Mu. Seperti Engkau menuntun umat Israel seperti dengan tiang awan dan tiang api. Hari-hari ini Tuhan, bahwa mereka Tuhan semakin lama semakin dewasa. Semakin seperti pohon korma. Semakin lama semakin berkualitas hidupnya. Semakin berbuah banyak dan berbuah manis Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami. Engkaulah pusat ibadah ini. Engkaulah pusat pemberitaan firman Tuhan Yesus Kristus namanya. Terpujilah namamu. Di dalam satu nama kami berdoa, Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap untuk diberkati dan diubahkan, katakan sama-sama. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Sukacita kembali Tuhan izinkan ada di tengah umat yang luar biasa. Terima kasih Pak Hendrik dan Ibu. Puji Tuhan. Haleluya. Saya sangat bersuka cita ketika beribadah pagi hari ini. Saya merasakan hadirat Tuhan yang kuat. Berapa banyak yang merasakan yang sama, lambaikan tangan. Haleluya. Saudara tahu ada seorang rasul dalam Alkitab yang tercatat dalam kehidupannya banyak mengalami pergumulan dan masalah. Padahal dia orang yang sangat taat, padahal dia juga orang yang sangat radikal mengasihi Tuhan, namanya Paulus. Katakan sama-sama dengan saya, Paulus. Arti nama Paulus adalah small, memang tubuhnya kecil saudara, tetapi hidupnya unstoppable, tak terhentikan. Dia tidak dihentikan oleh badai, dia tidak dihentikan oleh keadaan, dia terus bertumbuh dan berbuah. Bahkan di dalam 2 Timotius 4 ayat ke-7, dia tidak menjadi kecewa dengan keadaan, tapi dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Satu sosok di tengah pergumulan yang berat, dia bisa berhasil finishing well karena memelihara iman. Memelihara iman. Boleh katakan sama-sama dengan saya memelihara iman. 1, 2, 3, memelihara iman. Dan untuk memelihara iman ini ada satu hal yang harus kita lakukan. Kita harus belajar untuk melatih membangun otot iman kita. Nah, pagi hari ini saya akan beri judul pesan firman-Nya, Build Your Muscle of Faith. Ya, artinya kita mau melatih setiap umat Tuhan, ya, baik apapun usianya, masih muda atau sudah senior, setiap hari kita harus melatih otot iman kita. Yang sepakat katakan amin. Iman yang besar, iman yang berkenan, bukan hanya iman yang sanggup memindahkan gunung semata, tetapi iman yang bisa tetap percaya, bisa tetap taat, bisa tetap setia, bisa tetap bertahan, bisa tetap berharap walaupun gunung itu tidak pindah. Oleh karena itu saudara, kita butuh yang namanya setiap kita mengerti hal praktis. Bagaimana cara kita bisa membangun otot iman? Satu kali ada satu orang yang memberi saya nasihat, ya sebagai seorang personal train, Bapak otot perutnya lemah. Ya sehingga Bapak kalau berdiri sebagai pengkhotbah, maka tekanan dari atas akan menekan, si otot perut gak bisa menahan. Jadi efeknya akan ada banyak hal yang nanti terganggu di daerah sini. Saya katakan kamu pandai ya, kok bisa melihat. Saya sudah operasi hernia satu kanan, sebelah kiri gara-gara saya berkhotbah.
Bahkan ambeien saya mulai keluar hari-hari ini. Kok kamu bisa tahu? Dan saya sering mulai pengen cepat pipis. Iya, karena Bapak ototnya nggak bisa menahan beban. Bagaimana caranya? Ternyata harus yang namanya ada repetisi, pengulangan. Harus ada konsistensi terus menerus. Harus ada ketekunan untuk satu area terus dilakukan berulang-ulang. Dan hari ini saya juga harus mengatakan bahwa demikian pula. Di dalam membangun otot rohani kita yang bisa menahan segala tekanan di tengah peperangan rohani atau pergumulan rohani adalah iman. Otot iman. Hari ini saudara di tempat gym banyak orang-orang yang usia 70-60 mulai memahami arti membangun otot fisik. Tapi ada banyak orang Kristen rajin pelayanan, rajin ibadah, tetapi lupa bagaimana membangun otot imannya. Saudara, saya katakan hari ini kalau ada di antara engkau sedang menghadapi proses yang berat, jangan putus asa. Karena di balik proses yang panjang dan berat ada makna yang luar biasa. Satu kali saudara ada seekor gajah hamil ketemu anjing hamil. Kemudian mereka hamil di waktu bulan yang sama. Kemudian 3 bulan berikutnya si anjing melahirkan 6 ekor. Beberapa bulan selanjutnya hamil lagi 3 bulan, selanjutnya 3 bulan lahir lagi 6 ekor. Jadi si anjing sudah punya 12 ekor dan mulai bertumbuh anak-anaknya. Si gajah ini masih tetap hamil di usia 18 bulan. Si anjing datang sama si gajah, "Gajah, mohon maaf, jangan tersinggung. Coba cek ke dokter, apakah Anda benar-benar hamil?" Karena kenapa? Lihat, saya sudah punya anak-anak 12 ekor dan mereka lucu-lucu. Kita akan hamil di waktu yang sama. Tapi mengapa kamu? Jangan-jangan itu tumor. Tapi si gajah tidak kecil hati, dia berkata, "Hei anjing, yang kulahirkan bukan seekor anak anjing. Tetapi gajah, ketika dia akan lahir, memang secara 2 tahun hanya 1 anak yang saya punya. Tapi waktu lahir, maka bumi akan gemetar. Kemudian waktu anakku lewat, mobil-mobil akan berhenti terpana. Karena yang kulahirkan sesuatu yang besar." Catat baik-baik. Dalam kerajaan Allah, hal-hal yang besar membutuhkan waktu. Membutuhkan proses yang panjang bahkan tidak mudah. Hari ini kalau ada di antara umat Tuhan, kok panjang ya proses saya, kok berat ya, jangan kecil hati. Anda sedang dipersiapkan untuk menjadi raksasa-raksasa iman. Amin. Tapi mari kita belajar praktisnya. Hal sederhana yang saya latih untuk saya hidupi. Saudara mau? Supaya otot iman kita besar. Yang pertama, apa yang harus dilakukan? Disiplinkan. Perhatikan kalimat kata pertama, disiplinkan. Disiplinkan tuh dipaksakan, diusahakan, repetisi, ulang, terus menerus. Untuk apa? Mengembangkan sikap hati bersyukur. Amin. Saudara sering mendengar ini, tapi enggak mudah. Itu perlu didisiplinkan, dipaksakan. Sebagai seorang murid yang dewasa, ucapan syukur bukan hanya sekadar manifestasi perasaan atau emosi. Catat, itu mudah. Contoh, Pak Hendrik misalnya ngasih seseorang iPad. Wah, senang kan? Bersyukur, bersyukur. Itu masih level anak-anak. Tetapi dimensi orang yang dewasa rohani, ucapan syukur yang dinaikkan melampaui perasaan. Amin. Jauh melampaui nalar. Di tengah sulit, di tengah keadaan apapun juga, dia naikkan syukur sebagai sebuah pemahaman, pengenalan akan eksistensi Kristus dalam hidup kita. Mungkin kesehatan kita berubah, turun. Keuangan kita berubah, turun. Tapi pemahaman pengenalanmu, Yesusku gak berubah. Kasihnya tetap sama. Dia tetap berdaulat dalam hidupku. Sehingga saudara, kita harus melatih. Belajar mengucap syukur ya di dalam setiap keadaan. Bukan karena keadaan baik. Tetapi karena Tuhan Yesus selalu baik di setiap keadaan. Saya ulangi. Mau gak setiap hari Anda belajar mengucap syukur bukan karena keadaan baik sebagai orang-orang dewasa. Tapi karena Anda mengenal, memahami Yesus Kristus kita tetap baik, tetap berdaulat atas hidup kita, tetap mengatur hidup kita di setiap keadaan. Amin.
1 Tesalonika 5 ayat 18 tentu berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Segala hal bisa berbicara melimpah atau kurang. Air mata atau sukacita. Ya, bergembira atau berduka. Dalam segala hal. Masa bisa? Karena ucapan syukur bagi seorang raksasa iman bukan lagi hanya di level ungkapan manifestasi perasaan, tapi ungkapan manifestasi iman pengakuan kita pada Kristus. Dia selalu baik, Yesus selalu berdaulat di setiap keadaan. Amin. Saudara, satu kali saudara, siapa yang suka nonton sepak bola? Apalagi Piala Dunia kemarin yang nonton, boleh angkat tangan. Oh puji Tuhan ada 2.000 orang, haleluya saudara. Spanyol itu jarang masuk ya sampai final. Nah ketika Spanyol menembus semifinal mau berhadapan dengan yang namanya Prancis, wow membanggakan. Prancis salah satu negara raksasa ya jago bola saudara. Jadi pelatih Spanyol Luis van Fuente ini diwawancara. Pertanyaannya sederhana di depan para media. Luis, kamu pagi ini doa apa? Minta apa sama Tuhan? Apa kamu minta mujizat? Besok kamu menang melawan Prancis. Luis berkata, kalian dengar, setiap hari aku bangun, aku berdoa. Dan aku enggak minta untuk besok ada mujizat Spanyol menang. Doaku cuma mengucap syukur karena aku bisa dapatkan hari yang baru. Wow, benar Mazmur 118 ayat 24. Ya hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Bersoraklah, bersuka cita karenanya. Jadi waktu dia bisa hidup di hari yang baru, saya mengucap syukur. Kemudian saya bersyukur bukan untuk hal-hal yang hebat. Saya bersyukur untuk hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil dalam keseharian saya. Dan dia saya nyatakan satu hal, iman bagi saya bukan memaksakan Tuhan untuk menggenapi, menggolkan kehendak saya supaya terjadi. Semua orang kaget. Walaupun saya ingin Spanyol menang, tapi saya tidak memaksakan Tuhan untuk supaya Spanyol menang. Karena di balik klub Prancis ada anak-anak Tuhan yang berdoa minta Prancis menang juga. Tapi iman bagi saya belajar enjoy my life. Menikmati hidup lewat apa? Menikmati kasih Tuhan. Setiap hari dalam hidup saya. Apapun keadaannya. Lewat apa? Mengucap syukur untuk hal-hal sederhana, hal-hal yang kecil. Semua orang terpana saudarakan hal ini. Selalu diberkati? Selalu diberkati? Bukan berarti kita nggak boleh minta. Iman itu seperti mata uang, ada punya dua sisi. Sisi pertama, diam, tenang, berserah. Tapi sisi kedua seperti yang Yesus ajarkan, ketuk, minta, dan carilah. Kita harus bisa membedakan mana yang harus diketuk, mana yang harus berserah. Itu hikmatnya. Paham saudara? Nah oleh karena itu kita harus belajar bersyukur. Ayo hari ini kita belajar saudara disiplinkan. Bagaimana Anda bisa happy menikmati hidup. Kalau Anda nggak pernah puas. Kita iman yang besar, Anda bisa menikmati Tuhan di tengah padang gurunmu. Anda bisa menikmati kasih-Nya di tengah padang gurun hidupmu. Saudara tahu apa arti kata padang gurun? Kata padang gurun dalam bahasa asli menggunakan kata midbar. Katakan midbar 321. Artinya tempat yang sulit, kering dan panas. Itu memang bagi manusia. Tetapi di akar kata midbar ada kata yang lebih dalam yaitu dabar. Katakan dabar, 1, 2, 3, dabar. Artinya tempat Tuhan berbicara. Jadi di tengah kesulitan bagi manusia sulit. Tapi bagi seorang yang beriman dia punya perspektif yang sama dengan jendela mata Tuhan. Justru ini waktunya Tuhan banyak berbicara. Paham? Oleh karena itu saudara, mari belajarlah bersyukur menikmati Tuhan. Apapun keadaanmu. Lewat apa? Hal-hal sederhana. Aku masih bisa bernafas. Saudara masih bisa datang ke tempat ini bersyukur. Terlalu banyak orang yang mendadak ada di ICU. Orang yang tidak bisa mencapai usiamu banyak. Jangan bandingkan dengan orang yang 100 tahun masih sehat. Masih bisa jogging, kok saya sakit-sakitan. Saudara, ayo nikmati Tuhan. Lewat hal-hal yang masih Tuhan izinkan. Saudara masih bisa memiliki bagian-bagian tubuh yang sehat. Amin. Yang sepakat tepuk tangan. Dan itu perlu didisiplinkan. Nggak bisa hanya dengar. Paksakan besok. Cari sesuatu. Bersyukur, 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 bersyukur. Tuhan Yesus baik. Yuk latih angkat tangannya. Terima kasih Tuhan. Katakan saya mau menikmati kasih-Mu hari ini. Karena Tuhan Yesus baik. Saudara yang punya pasangan suami istri tepuk.
Aku bersyukur aku punya pasangan. Walaupun tadi malam baru bertengkar sudah, nggak apa-apa. Oke, yang kedua saudara. Bagaimana melatih otot iman? Kita harus mendisiplinkan dirimu untuk overthinking hal-hal yang positif. Kata overthinking seringkali konotasinya yang kita tahu kan negatif ya. Ada benjolan dikit, jangan-jangan berpikir terlalu jauh, berpikir yang enggak di sini saudara. Dan hampir 90% yang di pikiran pun enggak terjadi. Mulai capek pikiran kita. Itu seringkali disebut overthinking. Tetapi izinkan ya, jangan salah paham dulu. Disiplinkan dirimu untuk overthinking hal-hal yang positif. Itu Alkitabiah. Filipi 4 ayat ke-8. Mari baca sama-sama Filipi 4 ayat ke-8. 3, 2, 1. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Sudah terjadi? Belum. Semua yang manis, semua yang sedap didengar, sudah digenggam tangan? Belum. Tapi perlu dipikirkan. Semuanya itu aktif, bukan pasif, overthinking. Kalau di bagian otak kita ada yang namanya amigdala. Bagian otak yang berperan dalam mengelola emosi, terutama itu adalah berbicara rasa cemas dan takut marah. Bagian otak amigdala ini, ya saudara, ini bagian memori di mana 70% organ ini berfungsi membantu memikirkan hal-hal yang negatif saudara. Dan 30% yang positifnya. Jadi kenapa secara manusia overthinking hal-hal yang negatif enggak usah dipaksa. Ngalir saudara, mikir yang enggak. Hari ini lupa, mungkin satu diaken ya tidak menyalami. Overthinking kan, wah jangan-jangan saya memang enggak dibutuhkan, enggak diinginkan, enggak dihargai. Mulai dibawa sampai minggu depan. Itu mudah saudara. Tapi untuk overthinking hal-hal yang positif, sulit. Cuma 30% ada bagian otot yang saraf yang mensupportnya. Oleh karena itu butuh dipaksakan. Alkitab jelas berkata, pikirkanlah semuanya itu. Artinya paksakan, aktifkan, disiplinkan, sengajakan saudara. Yang mengerti katakan amin. Dan ini Alkitabiah, kenapa? Karena Kejadian 15 ayat ke-5, coba saudara lihat. Kejadian 15 ayat ke-5. Abraham disebut bapak orang beriman. Apa enggak pernah lemah imannya? Pernah. Dia hampir putus asa. Dia depresi, dia bersembunyi di balik tendanya. Pandangan yang dilihat hanya tenda. Tapi pikirannya, wah menderita. Saya enggak punya anak. Saya gagal, percuma kemarin pun saya menang mengalahkan musuh-musuh atau apapun juga. Mulai pikirkan, nanti mereka akan membalas, menyerang setelah dia menyelamatkan Sodom dan Gomora, saudara. Pikirannya macam-macam. Depresi dia. Tiba-tiba bagaimana cara Tuhan menolong. Baca sama-sama, 3, 2, 1. Lalu Tuhan membawa Abram keluar, serta berfirman, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lihat, langit Zemayin tanpa batas. Tuhan kita adalah Tuhan yang tanpa batas. Amin. Kalau Anda ingin menembus dimensi favor perkenanan, natural kita adalah ketakutan, kelemahan, realita kita adalah sesuatu yang memang menyedihkan, mengerikan. Tetapi berkat Anda sebagai anak Tuhan ada di dalam dimensi supranatural. Amin. Ada tembok pembatas realita yang namanya kemustahilan. Saudara, berkat Tuhan ada di dalam dimensi supranatural favor. Abraham realitanya nggak punya anak dan mandul. Realitanya dia ini lelah dan capek. Dia berjuang hanya untuk sesuatu yang gak jelas, janji tinggal janji. Puluhan tahun hanya janji. Tuhan memberikan anak. Tapi sampai hari itu dia gak punya. Itu realita. Temboknya kemustahilan. Bagaimana cara Tuhan mengajar Abraham? Abraham gak dengan seketika dapat anak. Langsung ditolong oleh Tuhan apa?
hamil. Enggak. Tapi dilatih oleh Abraham, oleh Tuhan, overthinking. Coba kamu lihat. Dimensi iman ada di dalam pikiran juga. Melihat. Apa yang dilihat? Bintang. Kamu hitung. Diajar. Diimajinasikan. Berapa? 2.000, 10.000. Abraham gak bisa ngitung. Oh gak bisa kehitung Tuhan. Nah kayak gitu nanti banyak anakmu. Bangkitlah imannya. Itu cara Tuhan. Cuma saya mengajarkan di tempat ini bukan optimisme. Optimisme sebuah pengajaran kita harus positive thinking terus. Saya katakan dasarnya lain. Positive thinking, optimisme di luar, dasarnya yakin diri sendiri. Positif. Selalu positif. Kita enggak begitu. Kita punya dasar untuk overthinking hal-hal yang positif. Dasarnya adalah harapan, hope kita kepada siapa? Bukan karena apa yang sudah kita kerjakan. Bukan karena Anda sudah mempersiapkan diri. Bukan karena Anda sudah menabur sesuatu. Bukan karena Anda sudah tekun ibadah di tempat ini. Bukan karena Anda sudah tidak pernah bolong bayar perpuluhan, mengembalikan perpuluhan. Bukan karena Anda setia dari tahun berapa sampai sekarang terus melayani Tuhan, mengasihi gerejanya. Sehingga dasar itu Anda punya harapan. Salah saudara. Iman raksasa iman bukan karena apa yang sudah kita kerjakan. Hope, harapan kita karena what Jesus has done for you. Apa yang sudah Yesus kerjakan bagi Anda. Dia mati di kayu salib, dia korbankan nyawanya, dia bayar harganya. Dia beli setiap kita dengan blood darah Tuhan. Amin. Oke, Pak Hendy waktu saya sampai jam berapa nih? Lanjut ya. 10 menit lagi. 10 menit lagi. 10 sampai 15. Tapi di Randon 9.15. 9.15 berarti 18 menit lagi Pak. 20 menit. Saya guyon Pak. Kita selesaikan secepatnya. Oke. Kalau gitu ya. Saudara, amin. Paham saudara? Dasar overthinking harapan kita adalah apa yang sudah Yesus kerjakan. Saudara, saya satu kali pelayanan ke Taiwan, saya lupa nggak bawa yang namanya currency uang Taiwan. Di dompet saya rupiah. Waktu saya beli, nggak laku tuh. Karena rupiah hanya berlaku di Indonesia. Untuk beli bakmi di sana dibutuhkan currency Taiwan, MT Taiwan. Saudara tahu, uangmu, asetmu, kripto, saham, itu berlaku untuk membeli apa saja yang ada di bumi ini. Mau obat yang mahal, mau rumah sakit yang bagus, dokter yang hebat, pergi keliling kemana tergantung berapa banyak dompetmu. Tapi untuk di alam roh, berbicara mujizat, kehidupan, kelepasan, uangmu gak berlaku, kriptomu gak berlaku. Tapi saat Anda saudara memahami ini, jangan kecil hati. Karena di alam roh kita punya currency. Currency kita adalah darah Yesus. Karena Wahyu 5 ayat 9 berkata, oleh darahnya Yesus membeli Anda dan saya dari segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Yesus membeli kita dari maut, dari kutuk kegagalan, dari kutuk kematian lewat blood, lewat darah. Hari ini dengan darahnya kita punya hope, harapan. Menembus tembok kemustahilan. Ayo kita overthinking hal yang positif. Aku percaya akan mujizatmu. Suatu kali seorang hamba Tuhan kena cancer, kisah nyata. Harus mati saudara. Tapi dia percaya darah Tuhan membayar lunas kesehatannya. Aku mau berharap untuk sebuah kesembuhan. Bukan karena dokter, bukan karena saya layak. Tapi karena apa yang sudah kau bayar. Dia overthinking bagaimana caranya. Dia siapkan, dia minta sepatu olahraga. Bingung kan anak-anaknya. Tolong siapkan sepatu olahraga. Di mana? Di rumah sakit. Untuk apa? Ternyata dia siap pagi. Dia bersyukur pada Tuhan. Aku suatu kali akan kembali naik gunung. Aku akan kembali naik gunung. Harapannya karena darah Tuhan. Dia overthinking hal itu. Dan apa yang terjadi? Dia sembuh dan dia naik gunung saudara. Mau gak saudara hari ini? Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Keadaan saudara, mungkin mohon maaf ya, modal kita kurang. Kita gak bisa sekolahkan anak kita sampai ke luar negeri atau sekolah yang jauh. Tapi Anda punya darah Yesus yang bisa membangun masa depan anak saudara. Kebahagiaan, amin. Anda gak punya uang banyak untuk terapi saraf kejepit.
Anda nggak punya uang yang banyak, orang lain bisa sehat dan segar karena ada namanya imuno, mahal-mahal tuh. Kita nggak punya uang. Tapi Anda punya darah Yesus untuk menembus dimensi kemustahilan, kesehatan ilahi dan berkat ilahi. Adalah favor Tuhan. Dan Anda bisa sampai di sana seperti Abraham diajak oleh Tuhan, kamu lihat bintang-bintang. Kamu lihat kesehatan di sana. Bukan karena kamu optimis, tapi karena kamu melihat salib Tuhan. Amin. Yang sepakat katakan amin. Oke, yang terakhir. Imam musik bisa standby. Ya, kita harus disiplinkan diri kita. Ya, untuk apa? Berdiri tegap, penuh percaya. Berdiri tegap, penuh percaya. Hadapi setiap ketakutan. Setiap orang punya anxiety, kecemasan, ketakutan di bidangnya masing-masing tertentu, saudara. Suatu kali seorang penulis buku bernama Sheila Walsh diajak safari ke Afrika untuk lihat singa. Saya minta kunci saya aja. Dan dia sangat senang melihat singa, tetapi dia kecewa. Dari pagi sampai sore nggak ada satu ekor singa pun. Padahal dia naik jeep sudah. Tiba-tiba waktu mereka akan kembali ke tempat base campnya. Ada satu jenis impala, dia sendirian dan lagi nge-freeze, diem kaku beku saudara. Sheila berkata, ini aneh, biasa binatang ini kan berkelompok, dia lincah, lompat, lari. Ini kenapa dia lagi matung, jadi patung. Maka drivernya berkata, kamu lihat di ujung sana, pasti ada singa. Pasti lihat, benar. Ada singa yang sedang siap untuk menerkam. Jadi impala ini nge-freeze ketakutan. Tiba-tiba drivernya ngomong begini, inilah realita kehidupan. Impala ini punya kekuatan, ability, kesanggupan lari 2 kali lebih cepat daripada singa. Tetapi ketakutan, dia lupa siapa dirinya. Saudara tahu banyak anak Tuhan di tengah kesendirian melihat sesuatu di depan kita. Dan kita nge-freeze ketakutan. Takut. Sehingga kita lupa siapakah kita. Kita lupa identitas ilahi kita. Kita orang yang sudah ditebus oleh darahnya. Kita orang yang sudah diurapi. Kita orang yang dimiliki oleh Tuhan. Kita orang yang menjadi sasaran kasih perkenanan Tuhan. Kita lupa. Bukan hanya lupa siapakah kita. Kita lupa siapa pemilik hidup kita. Oleh karena itu berkali-kali Yesus berkata, jangan takut. Ada yang menarik dari 2 kata ini, jangan takut. Banyak orang Kristen ketika mengalami ketakutan, dia mendengar jangan takut. Firman Tuhan jangan takut, diucapkan lebih daripada 50 kali saudara. Baik oleh Tuhan, oleh namanya nabi-nabi dalam Alkitab, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Semakin kita menerima firman jangan takut, respon pertama kita adalah, ya aku mau Tuhan, aku mau gak takut. Anda gak takut 1 jam, 2 jam. Tapi setelah itu kita putus asa, frustasi. Kenapa? Kita nge-freeze lagi, membeku lagi, ketakutan lagi. Karena kita lupa. Perhatikan, ketakutan bukan hanya berbicara sebuah perasaan gentar. Ketakutan berbicara sesuatu yang kompleks, roh, tapi juga berbicara jiwa. Ada sistem saraf yang sudah terkunci, sistem mental yang sudah yang namanya terbentuk, dan ada spirit yang menekan saudara. Sehingga ketika kita menerima firman jangan takut, kita sulit saudara untuk yang terlepas hanya dengan ya dengar saja jangan takut. Gak bisa. Tapi biarlah dengan penjelasan ini saudara, kita mendapat pencerahan, terang hati kita. Waktu firman-Nya berkata jangan takut, kita tahu apa maksudnya. Perhatikan Yesaya 41 ayat 10. Saudara perhatikan demikian. Kata jangan takut, bayangan kita sama seperti seorang ibu yang sedang ngomong sama anaknya. Udah deh, gak usah takut ya. Masa gitu aja. Gak usah takut, gak usah. Ini ada mama nih, udah gak usah takut. Pikir kita, waktu Tuhan berbicara jangan takut seperti itu, mungkin seperti mama kepada anaknya, udah. Tetapi dalam pewahyuan
dari Yesaya 41 ayat 10. Kata jangan takut itu menggunakan kata altira. Katakan sama-sama dengan saya altira, 3, 2, 1. Altira. Altira ini bukan kata lembut dari seorang mama kepada anaknya. Udah. Bukan. Altira sebuah perintah teriakan dari komandan peperangan kepada pasukannya yang sedang berjajar, berdiri di garis paling depan, dan mereka sedang seperti impala tadi membeku gemetar ketakutan. Mengapa? Karena melihat sebuah realita, musuh di depannya lebih banyak, musuh di depannya lebih canggih, musuh di depannya lebih besar, dan dia sedang nge-freeze saudara. Altira berkata, komandan itu sedang berkata, Altira perintah, jangan tinggalkan garis itu, jangan tinggalkan posmu. Lihat, aku ada di depanmu sebagai komandan peperangan. Aku yang menghalangi engkau, aku berdiri antara engkau dengan musuhmu, jangan takut. Aku yang menjadi bempermu saudara. Artinya begini, Tuhan gak melarang atau gak ingin Anda juga membuat sebuah denial, penyangkalan. Waktu Anda perasaan takut, ya takut saudara. Kalau keadaan realitanya menggentarkan. Bagaimana gak takut kalau vonis dokter berkata demikian. Tetapi saudara, begitu ketakutan itu sedang menguasai kita. Ingat, jangan takut berbicara. Tuhan berkata, jangan tinggalkan garis perjanjianku. Jangan tinggalkan firman yang kau pegang. Jangan tinggalkan panggilan hidupmu. Berdiri tetap teguh dalam panggilan dalam posmu. Sebab kau tidak sendiri, aku yang ada di depanmu. Apa-apa, aku yang ada berhadapan dengan musuhmu. Amin. Amin saudara. Hari ini, setiap ketakutan itu datang dan tiba. Engkau enggak sendiri. Engkau prajurit. Engkau bukan victim, engkau bukan korban. Engkau bukan orang yang suka dibully oleh setan. Kita adalah prajurit yang gak akan pernah meninggalkan nubuatan Tuhan dalam hidup kita. Panggilan Tuhan dalam hidup kita. Janji Tuhan dalam hidupan kita. Amin. Amin. Tuhan ada di depan kita. Biarlah setiap proses yang ada hanya untuk membuat otot-ototmu gede iman. Dari tempat ini raksasa iman akan dimunculkan. Bukan dari gereja yang besar, tapi dari tempat kesunyian, kegelapan tergelap, kesendirian. Karena Tuhan hadir, akan banyak mengajar dan berbicara. Disiplinkan hidup untuk banyak bersyukur, disiplinkan untuk overthinking hal positif, dan disiplinkan hadapi ketakutan dan berdiri tegap. Karena Tuhan ada di depanmu. Kita bangkit beri bersama-sama. Walau dunia berubah, katakan, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Bapa, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Katakan walau dunia berubah, walau dunia berubah, kasih-Mu ajaib Tuhan, kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Amin. Kau setia dalam setiap rencana. Ku percaya hidupku dalam tangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini ku melihat, tidak pernah Kau meninggalkan. Kami mendengar teriakan-Mu, Altira, jangan takut,
Jesus. Kuatkan setiap yang lemah, mampukan setiap yang mulai goyah. Satu-satunya pengharap. Mari sekali lagi katakan, sampai detik ini ku melihat. Oh Rabasya dalam ya Roh Kudus, ya Tuhan, Jesus, amin. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharap. Mari pejamkan matamu. Saya mengundang saudara, kalau Anda orangnya, engkau seperti prajurit yang sedang dalam ketakutan. Engkau tahu, engkau paham, engkau murid Tuhan. Kau tahu dan kau paham kau punya Tuhan yang besar. Tapi sampai selama ini, engkau seperti kepala itu realita yang ada. Engkau dibuli oleh kuasa setan yang membuat kau cemas, anxiety, takut. Hari ini kau mendengar berita kemenangan. Saya mengajak saudara, kalau Anda orangnya, maukah kita berdiri di garisan paling depan? Karena raksasa iman tidak pernah muncul dari tempat yang nyaman, tempat yang enak. Tetapi justru terbentuk dari tempat-tempat yang mengerikan. Mungkin kau ada sedang di sana. Lihat Altira, Yesus berdiri di depanmu. Jangan menyerah, bangkit, kenalilah Tuhanmu. Kalau Anda orangnya, angkat tanganmu. Bapak, kau lihat setiap tangan-tangan terangkat. Tuhan tolong mereka. Jamah satu persatu. Tuhan, jamah Tuhan. Jamah Tuhan, jamah Tuhan, jamah, jamah Yesus, jamah. Mereka yang di depan, mereka yang di tengah, jamah Tuhan. Mereka yang ada di belakang, mereka yang di samping kiri, mereka yang ada di tengah barisan dan di samping kanan, jamah Tuhan satu persatu. Kami akan pulang dengan sebuah berita kemenangan Tuhan. Terima kasih. Kamu selesai berkata-kata. Tapi Roh Kudus akan terus beracara. Dia menjamahmu, dia menjamahmu, dia menjamahmu, dia menguatkanmu, dia melatihmu. Materaikan semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang dimaterai, yang diberkati dan dimateraikan. Katakan sama-sama. Amin. Happy Sunday, God bless you. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Henry. Kami diberkati oleh firman Tuhan. Puji Tuhan. Kita sama-sama memperhatikan pengumuman Bapak Ibu Saudaraku yang akan disampaikan. Tuhan berkati. Ya, shalom Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pengumuman. Yang pertama ada dari sekolah minggu, lomba 17 Agustusan. Nanti akan dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus hari Minggu Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki putra dan putri bisa nanti diikut sertakan. Oke, yang kedua akan diadakan baptisan air, diadakan pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Jamnya jam 9 sampai selesai, nanti bertempat di GBI Jalan Aruna nomor 19. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk mengikuti baptisan air ini, bisa nanti pendaftarannya di depan. Ya, selanjutnya. Oke, ada video sebentar. Ada video ya? Oke. Ya, materi yang pertama berbicara apakah doa itu. Bapak Ibu segi umur kita. Ya, karena waktu bersama dengan Tuhan, baca firman, artinya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi.
Jangan pernah menghadap raja, jangan pernah menghadap pribadi yang depan itu. Kalau hati kita nggak beres. Waktu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, ada kekuatan. Kita masih bisa merespon belas kasihan Tuhan itu dengan hidup kita. Kedagingan, daging, kemudian daya tarik dunia, ya. Kemudian yang ketiga iblis. Ya, seperti video sebelumnya, jadi akan segera dibuka diklat rumah doa tahun ini Bapak Ibu. Ini terbuka bagi setiap umat percaya yang rindu belajar berdoa, membangun intimasi pribadi dengan Allah Bapa. Nah, nanti dalam diklat rumah doa ini akan diajarkan beberapa hal seperti membangun kehidupan doa yang lebih dalam, mendengar suara Tuhan, berdiri dalam doa bagi keluarga dan materi lainnya. Akan dilaksanakan tanggal 6 September sampai 25 Oktober 2026. Jadi total ada 8 kali pertemuan setiap hari Minggu jam 11.30 sampai 12.30 setelah ibadah yang kedua. Tempatnya di tempat ini di GBI Istana Regensi nanti di lantai 2 Bapak Ibu. Jadi ini memang waktunya singkat, pertemuannya hanya 8 kali tapi manfaatnya sampai pada kekekalan. Jadi saya mengundang Bapak Ibu semua untuk mengikuti diklat doa ini. Nanti pendaftarannya bisa di depan ketika Bapak Ibu pulang. Baik, saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah yang pertama pada pagi hari ini. Haleluya. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan buat ibadah yang pertama di hari Minggu ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Kami merasakan hadirat Tuhan melawat setiap kami Tuhan. Dan kami juga Tuhan bersyukur kami diingatkan oleh firman yang sudah disampaikan Tuhan. Bagaimana dalam kehidupan ini kita harus melatih otot-otot iman kita ini Tuhan. Agar kita semakin hari Tuhan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu Bapak Pendeta Henry Suteja yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sudah mengutus hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati setiap pelayanannya Tuhan, apa yang dikerjakannya, apa yang sudah Tuhan percayakan. Biarlah Tuhan urapi pelayanan hamba-Mu ini semakin hari untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati juga untuk istri, untuk anak-anak dan keluarganya juga Tuhan. Semua ada dalam penyertaan-Mu, terlebih penggembalaan yang sudah Tuhan percayakan. Biarlah apa yang dikerjakan boleh menjadi kemuliaan untuk nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk kami semua di ibadah yang pertama ini Tuhan. Untuk kami Tuhan yang hadir di tempat ini, yang juga ada di Zoom Bapa. Kami berdoa Bapa, biarlah Tuhan yang berkati kami, Tuhan yang lawat kami Tuhan. Bila ada yang sembuh, bila ada yang sakit Tuhan sembuhkan Bapa. Bila ada yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Dan bila ada yang memiliki masalah Tuhan berikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga pulang dari tempat ini Tuhan kami mendapatkan satu damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Kami berdoa untuk Gembala Rayon 2 Tuhan. Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotolo Harjo Tuhan beserta wakil yang ada. Kami berdoa dimanapun hamba-hamba-Mu sedang melayani. Tuhan yang urapi, Tuhan yang sertai. Berkati juga untuk kesehatannya Tuhan dan setiap keluarga besarnya ada dalam penyertaan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk Gembala Tuhan di tempat ini Bapak, untuk Bapak Pendeta Henry Saleh dan Ibu. Kau berkati Tuhan, Kau urapi yang sudah Tuhan percayakan pelayanan di tempat ini Tuhan. Biarlah kiranya lewat pelayanan penggembalaan di tempat ini Tuhan, lewat hamba-Mu yang sudah Tuhan tetapkan. Gereja ini terus Tuhan semakin dibawa dekat dengan Tuhan. Banyak menjangkau jiwa dan terlebih menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati
setiap apa yang dilakukan Pak Henry Saleh dan Ibu semua dibuat berhasil ada dalam penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan saatnya Tuhan kami sepakat, kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia Bapa, untuk bangsa dan negara ini Tuhan kami berdoa Bapa. Tuhan kami tahu Tuhan tidak pernah berhenti menolong Indonesia, Tuhan tidak pernah berhenti menyertai negara kami ini Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang tidak baik, namun kami yakin Tuhan yang selalu menyertai Bapa. Berkati Tuhan untuk presiden, untuk wakil presiden, aparatur pemerintahan, para menteri, DPR, TNI, Polri, dan juga pemerintahan dari pusat sampai daerah. Tuhan berkati Bapa, berikan roh takut akan Tuhan dalam memimpin negara ini. Biarlah mereka semua diberikan hikmat sehingga semua keputusan yang diambil berasal daripada Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa, biarlah juga banyak Tuhan curahkan pertobatan Tuhan, roh pertobatan, sehingga banyak Tuhan orang-orang mengenal, mengaku bahwa Tuhan adalah juru selamat di negeri ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, dan juga kami berdoa Tuhan, kalau sebentar sebelum kami pulang, kami akan memberikan persembahan Tuhan. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi, apa saja yang dikerjakan semua dibuat berhasil. Dan juga untuk gereja ini yang mengelola persembahan, Tuhan berikan hikmat sehingga persembahan ini boleh dipakai untuk mempelebar kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami tutup bungkus doa ini ke dalam tangan-Mu. Allah kami yang hidup, juru selamat kami Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Mari Bapak Ibu aminkan firman Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis, penghiburan dan pengurapan yang baru dari Allah Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah terima berkat Tuhan, kita katakan sama-sama. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu.